Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin al-akramin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberi kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa menikmati udara pagi. Di Ciburial alhamdulillah sangat segar setelah semalam hujan ya. Jadi ya masih sangat enak untuk dinikmati. Mudah-mudahan di tempat lain juga masih bisa dinikmati kesegarannya. Dan pada hari ini kita juga diberikan keberkahan dengan wiladahnya cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanggal 3 Sya'ban ini adalah kelahiran Imam Husain. Dan sebagaimana seorang kakek kepada cucunya, kelahiran Imam Husain ini disambut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun berbeda ketika kelahiran kakaknya Hasan, Rasulullah itu sangat menciumi pipi kanan kiri Imam Hasan. Akan tapi ketika kelahiran Imam Husain yang sering diciumi itu adalah lehernya. Sehingga para sahabat Imam Ali bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa yang sering diciumi adalah lehernya? Dan Rasulullah menubuatkan atau menyebutkan bahwa nanti di leher inilah umatnya, salah satu umat yang celaka itu akan menebas leher cucu Rasulullah, yaitu Imam Husain alaihissalam. Jadi kelahiran Imam Husain itu disambut dengan gembira oleh Rasulullah SAW sekaligus juga dengan kesedihan. Nah, mudah-mudahan kita juga mengingat kelahiran salah satu cucu Rasulullah yang disebut oleh Rasulullah sebagai Sayyidai Syababi Ahlil Jannah, dua penghulu pemuda ahli surga. Nah, Sayyidai Syababi Ahlil Jannah, Innal Hasan wal Husain Sayyidai Syababi Ahlil Jannah. Hasan dan Husain adalah Sayyidai, dua penghulu ahli surga. Nah, bagaimana dengan Rasulullah? Ya, Rasulullah juga sebagai penghulu dari ahli surga. Bapaknya Imam Hasan dan Imam Husain juga penghulu ahli surga. Jadi banyak nanti penghulunya, dan di antara penghulu-penghulu itu semua yang menjadi penghulunya itu adalah dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mengambil berkah dari kelahiran Imam Husain pada tanggal 3 Sya'ban. Dan juga bukan hanya kelahiran Imam Husain, salah satu cucu Rasulullah juga dari Ummul Banin, itu Abul Fadl Abbas, itu juga lahir pada Sya'ban, awal Sya'ban, 3 Sya'ban. Jadi Imam Husain dan Abul Fadl Abbas itu dilahirkan pada awal Sya'ban. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari mengingat keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang lahir pada hari ini, yaitu Imam Husain dan Abul Fadl Abbas. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan keberkahan berziarah padanya di dunia dan mendapatkan syafaat darinya di hari akhirat nanti. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita setelah kemarin terloncati, harusnya kemarin Al-Qadar dulu sebelum Al-Bayyinah, kita inikan ke surat Al-Qadar.
surat ke berapa ini? 97 mungkin ya. 97. Ya, surat Al-Qadar setelah surat Al-Alaq dan sebelum surat Al-Bayyinah. Nah, saya akan bacakan. Ini salah satu surat yang cukup sering dibaca, dan untuk yang berziarah ke kubur juga ini disunnahkan untuk membaca 7 kali. Kata riwayat dari Ahlul Bait, setiap kali kita membacakan 7 kali surat Al-Qadar ini di kubur, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan 7.000 penjaga kubur. Jadi disunnahkan untuk membaca surat Al-Qadar ini 7 kali setiap kali kita berziarah. Mudah-mudahan juga para ahli kubur kita, almarhum Pak Kiai Muhtar Adam, Ibu Ustadz Jalal, dan para sesepuh ya, Kiai Ma'ruf, Kiai Fuad Afandi, itu para sesepuh yang luar biasa, itu diberkahi dan diterangi kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Surat Al-Qadar, wa minas surah allati yuzkaru fiha Al-Qadar, dan di antara surat yang disebutkan di antaranya itu adalah ada nama Al-Qadar ya. Jadi di awalnya itu disebutkan kata Al-Qadar. Nah, sekali lagi penamaan itu biasanya di penamaan surat itu biasanya dikaitkan atau disebutkan dengan nama yang kata yang paling sering atau kata yang menjadi fokus dari surat tersebut. Nah, di surat Al-Qadar ini yang menjadi fokusnya adalah Lailatul Qadar, maka nama suratnya itu adalah nama Al-Qadar. Mungkin nanti ada nama lain ya dari Al-Qadar ini. Wa minas surah allati yuzkaru fiha Al-Qadar, dan di antara surat yang disebutkan di dalamnya itu kata Al-Qadar. Wa hiya kulluha makkiyah. Dia ayat-ayatnya ini seluruhnya adalah makkiyah, wa ayatuha khamsun, dan ayatnya itu ada 5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Qur'an. Nah, ada yang menyebut Al-Qur'an di sini umumnya, ada juga yang menyebut kembalinya kepada nanti salam, kepada kedamaian. Jadi bukan Al-Qur'an tapi kedamaian. Tapi umumnya para mufassir menyebutkan bahwa yang diturunkan itu adalah Al-Qur'an. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, kami telah menurunkan Al-Qur'an atau as-salam tadi, di dalam Lailatul Qadar, pada waktu Lailatul Qadar. Wa ma adroka ma Lailatul Qadar, dan tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik, min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Selain lebih baik dari 1000 bulan, kebaikannya itu dikarenakan tanazzalul malaikatu. Tanazzalul itu turun berkali-kali, jadi singgah. Al malaikah, para malaikat, waruhu, dan ruh, fiha, pada malam itu, biidni rabbihim, dengan izin Tuhannya, min kulli amrin, dari setiap perkara. Jadi turun dari ini ke bumi, bukan hanya turun tapi berkali-kali turunnya itu, jadi membuat persinggahan. Salamun, damailah atau keselamatan, hiya, pada malam itu, hatta matla'il fajr, sampai terbitnya matahari ya. Wa bi isnadihi, dan dengan sanadnya, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, fi qoulihi ta'ala, tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu, sesungguhnya telah kami turunkan. Yaqulu, berkatalah Ibnu Abbas, anzalna Jibril bil Qur'an jumlatan wahidah ala katabati malaikati sama'id dunya. Jadi kata Ibnu Abbas, anzalna atau unzilna, diturunkan atau telah kami turunkan Jibril, kepada Jibril, bil Quran, dengan Quran, jumlatan wahidah. Jadi Al-Quran itu berdasarkan Ibnu Abbas
ini diturunkan dalam satu kali. Ya, kemarin dalam surat Al-Alaq itu kita pernah bahas juga berkaitan dengan pengangkatan Nabi. Apakah Nabi itu diangkat sebelum turunnya surat Al-Alaq atau setelah turunnya surat Al-Alaq. Nah, kemarin kita sudah membahas dan Al-Quran itu sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu kali. Makanya nanti ada perbedaan, misalkan kemarin di Rajab tanggal 27 kemarin ya, itu ada kalau di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dikenal dengan Isra dan Mi'raj. Sementara di kalangan Syiah itu adalah hari Mab'as. Mab'as itu adalah Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang nabi secara resmi, dan kemudian diturunkanlah surat Al-Alaq kepada Rasulullah SAW. Jadi Al-Alaq itu berdasarkan riwayat dari Ahlul Bait itu turunnya pada 27 Rajab ketika mengangkat atau Rasulullah SAW diangkat sebagai seorang nabi. Adapun pada Lailatul Qadar atau pada Ramadan itu diturunkan Al-Quran secara keseluruhan tadi minallah kepada sama'id dunya, atau dari Jibril kepada malaikat sama'id dunya, langit ya dunia, mungkin langit yang paling dekat atau langit yang paling akhir yang bisa langsung turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua perbedaan itu ya, antara pengangkatan Nabi dan turunnya Al-Quran. Tentu saja di kalangan Ahlu Sunnah mengakui bahwa Al-Alaq itu sebagai satu tanda resmi, dan itu turunnya pada tanggal atau pada Ramadan, 17 Ramadan atau 27 Ramadan. Sementara di kalangan Syiah Ahlul Bait itu 27 Rajab berkaitan dengan pengangkatan Nabi sebagai seorang Nabi resmi gitu ya. Jadi bukan setelah Nabi menempa dirinya di Gua Hiro, menyepi dan lain sebagainya, dan diangkatlah sebagai seorang Nabi. Nah, itu perbedaan. Tapi ya perbedaan ini tidak usah di hal-hal yang biasa saja ya. Perbedaan itu seperti tanggal lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi perbedaan. Dan di Iran perbedaan misalnya tanggal lahir antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara 12 Rabiul Awal dengan 17 Rabiul Awal, 17 Mulud ya, Rabiul Awal itu dijadikan sebagai Hafte Wahdat atau Pekan Persatuan. Nah, nanti di sana dikumpulkan para ulama dari berbagai kalangan dan mereka berbicara tentang persatuan Islam. Persatuan itu tentu tidak dimaksudkan untuk menyatukan antar mazhab sehingga menjadi satu, akan tapi menjembatani kesalahan paham atau kesalahpahaman dari atau kecurigaan-kecurigaan lain dari mazhab-mazhab yang berbeda. Nah, kemarin ketika saya ngaji yang pekan lalu di Masjid Al-Furqon, itu beberapa jemaah juga berbicara atau ya tabayun lah dengan saya berkaitan dengan mazhab Syiah. Oh, Syiah itu begini dan begitu. Yang muncul kan memang di YouTube atau yang paling banyak direspon sebetulnya adalah tayangan-tayangan YouTube yang berasal dari yang memang memecah belah kaum muslimin, dan itu diakui bahwa itu tapi bukan sebagai etalase ajaran Syiahnya, itu tidak begitu gitu. Karena di kalangan Syiah sendiri hal-hal yang menimbulkan perpecahan di kalangan kaum muslimin itu dilarang. Maka perlu pemahaman bahwa yang dilakukan oleh misalnya ya kita sebut nama Habib Yasir Habib, Allah Yori, kemudian Wahidi di Australia, itu adalah memang proyek dari para penjajah yang menginginkan umat Islam ini berpecah belah gitu. Jadi ya kalau memang mau mengetahui
Babu Salam, kata saya kita harus bertanya kepada orang Babu Salam yang memang betul dari Babu Salam, bukan orang luar yang tidak tahu. Dan kalau kita ingin mengetahui tentang Syiah ya harus bersumber dari sumber Syiah yang otoritatif, bukan dari sumber yang kayak Habib Yasir dan lain sebagainya itu ya. Nah, itu kesepahaman. Jadi supaya terjadi pemahaman atau kesepahaman dari hal-hal yang berbeda. Nah, di Iran tadi Hafte Wahdat atau Pekan Persatuan itu dilangsungkan pada saat 12 Rabiul Awal sampai 17 Rabiul Awal. Nah, itu dikumpulkan ulama-ulama dari kalangan berbagai kalangan kaum muslimin, dan di sana berbicara tentang persatuan. Hal-hal yang menyebabkan kecurigaan-kecurigaan itu dibicarakan di antara kalangan para ulama, sehingga ya yang terjadi adalah jembatan ukhuwah itu terbangun. Nah, cuma memang ada saja orang yang berkeinginan untuk merusak jembatan ini. Supaya apa? Ya supaya kaum muslim ini terus bertengkar. Dan itu yang disayangkan sebetulnya. Nah, maka dibutuhkan institusi yang membangun ukhuwah ini. Ya, harapannya sebetulnya kayak Babu Salam itu menjadi jembatan ukhuwah di kalangan kaum muslimin ya. Nah, mudah-mudahan itu tercapai lah. Baik, itu perbedaan ya, jadi tidak usah terlalu di eksploitasi untuk menyebabkan perpecahan ya. Perbedaan itu hanya sebagai sebuah hasanah kekayaan di kalangan kaum muslimin, dan memang pada saat itu tidak terjadi pencatatan yang resmi bahwa ini turun pada sekian tanggal sekian, enggak. Jadi hanya berdasarkan kesaksian dari berbagai orang. Jadi perbedaan-perbedaan itu tidak terjadi. Apalagi pencatatan wahyu ya, itu hanya Rasul yang tahu turunnya ayat ini. Yang pertama ini yaitu hanya Rasulullah SAW yang tahu. Kecuali misalnya yang turun ketika bersamaan dengan para sahabat. Nah, itu mungkin diketahui. Tapi itu pun bisa terjadi perbedaan-perbedaan karena ya ada yang mendengar langsung, ada yang mendengar kabar dari yang mendengar, ada yang mendengar dari yang mendengar kabar yang mendengar itu ya. Jadi ya perbedaan itu terjadi di banyak hal dan tidak usah dipermasalahkan. Nah, termasuk tadi apakah surat Al-Alaq misalnya itu turun pada Ramadan atau pada selain Ramadan, atau apakah Al-Quran itu turun kepada Rasul ketika Ramadan itu 1 ayat atau 5 ayat atau di jumlah wahidah, tidak apa-apa. Itu perbedaan yang terjadi sebagai kekayaan dari hasanah keilmuan kita. Nanti kita akan coba lihat dari punya Pak Kiai itu, bukunya itu ya Ulumul Quran ya. Nanti kita lihat. Tapi menurut Ibnu Abbas bahwa anzalnahu fi lailatul qadar itu diturunkan pada Lailatul Qadar yang kemungkinan besar itu terjadi pada bulan Ramadan yang tanggal 17 atau 27 Ramadan itu adalah Al-Quran turun kepada Rasulullah atau turun kepada malaikat di dunia, malaikat sama'id dunia, itu di Ibnu Abbas menjelaskannya seperti itu fi jumlatin wahidah. Yaqulu anzalna, kami turunkan, atau unzilna, diturunkan oleh kami kepada Jibril. Jadi diturunkan kepada Jibril bil Quran jumlatan wahidah ala katabati malaikati sama'id dunia. Jadi kepada katabah itu ini pundak malaikat sama'id dunia, malaikat yang tingkatannya mungkin paling dekat dengan bumi atau dengan dunia. Jadi dari Allah kepada malaikat Jibril kepada malaikat tadi. Kenapa harus begitu? Karena mungkin ada berat ya. Kalau langsung kepada Nabi mungkin itu terasa berat. Rasulullah pernah menerima wahyu, dan ketika menerima wahyu itu terasa seperti menerima beban yang sangat
sangat berat. Itu terjadi pada Rasulullah SAW. Tapi berbeda dengan peristiwa yang goronik sampai Rasulullah SAW gila dan lain sebagainya, itu tidak seperti itu. Tapi beratnya orang menerima wahyu itu adalah sangat berat. Sampai kata Rasulullah kalau tidak salah, kalau kita baca surat Al-Hasyr kepada satu gunung dan yakin, maka gunung itu akan khorru sujada. Dia akan tunduk dan akan meleleh di hadapan orang yang membaca itu. Nah itu mungkin kalau kita mau ngetes keyakinan, ya itulah baca surat Al-Hasyr di gunung mana gitu. Nah, kalau meleleh berarti kita sudah sampai pada tingkat yakin. Nah, kalau belum meleleh berarti masih harus sampai ke sana. Baik, fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar, fi lailatil hukmi wal qada, pada malam al-hukmi wal qada, penghakiman dan pemutusan. Jadi dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Lailatul Qadar itu adalah untuk memberikan keputusan bahwa takdir kita 1 tahun itu diputuskan pada malam Lailatul Qadar. Maka disunahkan untuk meminta kebaikan pada malam itu, takdir yang baik, takaran yang baik, ukuran yang baik, ya. Jadi Ibnu Abbas menyebutkan fi lailatil hukmi wal qada, pada malam penghakiman dan pada malam qada, penentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu fi lailatin mubarakah bil maghfirah war rahmah. Jadi malam itu adalah malam yang dipenuhi dengan berkah. Berkah itu kalau Pak Kiai sering menyebut khairun kasir la yantahi, kebaikan yang banyak dan tidak terhenti, tidak pernah habis. Jadi kebaikannya terus mengalir, tajri, jariyah. Nah, jadi kebaikannya itu mengalir terus. Itu yang disebut dengan barokah. Jadi barokah itu adalah kebaikannya mengalir terus menerus. Ya, maghfirah itu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, warahmah dan rahmah itu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Summa nuzila ba'da dzalika 'alan nabi. Jadi setelah turun 1 kali ke langit dunia, dalam riwayat lain memang diturunkan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nanti kemudian kalau ada kasus turunlah atau keluarlah ayat 1 demi 1. Dalam istilah di sini nujuman. Summa nuzila ba'da zalika 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam nujuman. Jadi kemudian setelah turun dari malaikat itu kemudian ada kejadian, misalnya ada orang bertanya, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Ada orang bertanya tentang khamar dan maisir, sesuatu yang mabuk. Nah, kata Allah, turunlah ayat ini. Kul, katakan ini itu dan lain sebagainya. Yas'alunaka anil ahillah, bertanyalah mereka tentang hilal, tentang bulan, katakan ini dan lain sebagainya. Jadi kadang ada orang bertanya kemudian turunlah ayat, atau ada satu kejadian baru turunlah ayat. Misalnya Rasulullah bertemu dengan orang-orang penghulu Mekah. Kemudian ketika berkumpul datanglah seorang buta, Abdullah bin Umi Maktum, dan orang-orang Mekah itu, penghulu Mekah itu kemudian mukanya masam, cemberut karena melihat Abdullah bin Umi Maktum datang tanpa mengindahkan strata sosial mereka. Maka orang-orang Mekah itu, penghulu-penghulu Mekah yang berkumpul dengan Nabi, mereka bermuka masam dan berpaling. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Mereka berpaling dan bermuka masam. Ya, mereka bermuka masam dan berpaling. Jadi surat Abasa itu respon Allah Subhanahu wa taala, atau respon yang ingin diceritakan oleh Al-Qur'an kepada kita, itu adalah respon terhadap orang-orang Mekah, penghulu-penghulu Mekah yang bermuka masam ketika berkumpul dengan Nabi. Jadi yang bermuka masam itu bukan Nabi, ya. Itu harus dikoreksi terjemahan atau penafsiran yang seperti itu, karena Rasulullah menurut Al-Quran itu akhlaknya sangat mulia. Wa innaka
la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Rasulullah itu mempunyai akhlak yang azim, agung. Dan tidak mungkin akhlak yang agung itu bertolak belakang dengan akhlaknya gitu ya, bermuka masam dan kemudian berpaling dari orang yang ingin mendapatkan pencerahan atau hidayah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi turun satu demi satu itu adalah respon terhadap kondisi atau satu keadaan yang meminta penegasan atau meminta hukum dari Rasulullah dan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Ibnu Abbas, setelah turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril, lalu kemudian diturunkan kepada para malaikat yang ada di langit dunia, kata Ibnu Abbas, tsumma nuzila ba'da dzalika 'alan nabi nujuman. Jadi diturunkan sedikit demi sedikit. Nujuman itu ya, najmun itu kan bintang. Jadi sedikit demi sedikit bintang itu bertebaran, walaupun sebetulnya ya banyak gitu ya kalau dekat itu. Tapi kelihatannya ya sedikit-sedikit atau satu demi satu berkaitan atau sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat tersebut ya. Wa ma adraka, dan tahukah engkau ya Muhammad, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala bertanya. Wa ma adraka itu pertanyaan yang sebetulnya tidak perlu dijawab karena di situ sudah mengandung jawaban. Wa ma adraka mal qadar, tahukah kamu apa al-qadar itu? Nah, itu pertanyaan yang menunjukkan bahwa al-qadar itu sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Di situ ada kemuliaan, ada maghfirah, berkah tadi yang luar biasa sehingga tidak usah dijawab sebetulnya, dan nanti akan dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita manusia tidak bisa mensifati keagungan malam itu atau Lailatul Qadar itu, dan kita tidak bisa mensifati pertanyaan atau yang berkaitan dengan wa ma adroka ma Lailatul Qadar. Dan dalam ayat Al-Quran banyak gitu ya, ma adroka, wa ma adroka, yang kata-katanya itu wa ma adroka. Ya, wa ma adroka ya Muhammad, ta'ziman laha, sebagai bentuk ta'zim, pengagungan laha untuk Lailatul Qadar. Nah, apa keagungannya? Nah, itu dalam riwayat banyak ya, juga berkaitan dengan Lailatul Qadar. Ma fadlu Lailatul Qadar summa bayyana fadlaha faqala. Apa sih keutamaan Lailatul Qadar itu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keagungan Lailatul Qadar itu. Nah, apa keagungan Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Iya. Iya. 1000 bulan itu mungkin 80 tahun ya, ibadah tanpa henti. Ada satu riwayat saya pernah ingat mengapa ada Lailatul Qadar. Jadi Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala satu malam yang penuh berkah untuk umatnya, yang bisa dimanfaatkan untuk beribadah dengan sebaik-baik ibadah. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, katanya, ini umat-umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang gitu ya. Ada yang sampai ribuan tahun, ratusan tahun tuh, Nabi Nuh 900 tahun. Umat-umat yang lainnya mungkin hidupnya sampai sangat panjang seperti itu. Dan sementara umat Rasulullah rata-rata 60 tahun. Ya rata-rata lah di Indonesia kesempatan hidupnya itu sekitar 60 tahun. Dan Rasulullah meninggal di umur 63 tahun. Makanya Pak Kiai almarhum itu ya selalu meminta umurnya itu sampai 63 tahun saja sebagaimana Rasulullah. Jadi ingin hidup mengikuti sunnah Rasul, dalam mati pun ya ikut sunnah Rasulullah SAW. Kan tapi diberi umur lebih panjang, 82 tahun Pak Kiai almarhum itu diberi panjang lebih ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Rasulullah, umat yang dahulu itu panjang-panjang umurnya, sementara umat Rasulullah itu ya tadi umurnya paling
sekian tahun. Yang paling panjang dari umat Rasulullah itu kalau tidak salah Salman Al-Farisi. Itu umurnya sangat panjang sehingga banyak menyaksikan berbagai macam kejadian dan menjadi rujukan dari para sahabat lainnya. Ya. Nah, Rasulullah kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk diberikan satu waktu atau beberapa waktu yang mungkin dari sisi ibadahnya itu bisa menyetarai ibadahnya orang-orang terdahulu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan Lailatul Qadar itu, rahasia Lailatul Qadar itu. Jadi Allah memberikan Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar kata Allah khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, jadi nanti Ramadan itu ya kita manfaatkan. Ada beberapa kesempatan mungkin yang dijadikan sebagai para pemburu Lailatul Qadar dengan Ihya'ul Lail. Ada riwayat dari Imam Ja'far Shadiq tentang Nabi Musa. Kalau lihat riwayat Nabi Musa berarti Lailatul Qadar itu juga ada pada zaman Nabi Musa gitu ya. Wallahu a'lam, apakah itu permintaan Nabi khusus untuk umatnya atau pada malam Lailatul Qadar juga pada zaman Nabi Musa itu sudah ada riwayatnya. Saya bacakan riwayatnya dari kitab Wasailus Syiah dari Imam Ja'far Shadiq. Dari Rasulullah, wa minal kitabil madhkur anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahya lailatul qadar hawwala anhul adab ila sanatil qabilah. Bukan yang itu, wa minal kitabil madhkur anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak salah ini dari Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq dari ayahnya dan seterusnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Musa, Nabi Musa alaihissalam berkata, Ilahi uridu kurbak. Ya Allah, aku ingin mendapatkan kedekatan denganmu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, Kurbi liman yastaikal Lailatul Qadar. Kedekatan denganku hanya bisa didapat bagi orang yang bangun pada malam Lailatul Qadar. Nah, artinya malam Lailatul Qadar itu juga ada pada zaman Nabi Musa. Ya, bukan karena permintaan Nabi kalau lihat riwayat ini ya. Qala, kemudian Nabi Musa berkata, Ilahi uridu rahmatak. Ya Allah, aku ingin mendapatkan rahmatmu. Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata, rahmati liman rahimal masakin Lailatul Qadar. Rahmatku itu bagi orang yang memberi kasih sayang kepada orang-orang miskin pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini bisa jadi program juga malam Lailatul Qadar itu dihidupkan dengan berderma atau menyantuni orang-orang miskin, bukan hanya menghidupi masjid dari dari ibadah dengan ibadah. Jadi mungkin ada satu waktu yang bisa diinikan untuk memberikan sedekah infak untuk orang-orang miskin pada malam Lailatul Qadar. Dan orang yang bersedekah atau mengasihi orang miskin pada malam Lailatul Qadar itu akan diberikan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala irahi uridul jawaz ala sirat. Ya Tuhanku, kata Nabi Musa, saya ingin mendapatkan kemudahan melewati jembatan sirat. Jembatan Shiratal Mustaqim ya, yang katanya lebih tipis dari rambut dibelah 7. Qala, Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata, dzalika liman tasaddaqa bisadaqatin fi lailatul qadar. Yang demikian itu hanya diberikan kepada orang yang bersedekah pada malam Lailatul Qadar. Nah, jadi dengan tadi memberikan kasih sayang, dan yang kedua yang selanjutnya adalah memberi sedekah. Qala, Nabi Musa kemudian berkata, Ilahi uridu asjaral jannah wasimariha wasamaraha. Ya Allah, aku ingin mendapatkan pohon-pohon di surga dan buah-buahannya. Qala, Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata, dzalika liman sabbaha tasbihatan fi lailatul qadar. Bahwa yang demikian itu, jadi buah-buahan pohon di surga itu adalah bagi orang yang tasbih dengan satu tasbih fi lailatul qadar. Jadi cukup satu tasbih dapatlah itu asjaril jannah wa samaraha.
pohon-pohon di surga dan buah-buahannya. Dan pohon-pohon surga itu luar biasa kalau lihat itu ya, di Al-Quran itu ada macam-macam. Ada anggur, delima, ada pisang juga. Nah, itu buah-buahan di surga. Mungkin saja ada buah-buahan lain yang asli dari ini, karena kata Imam Ridho alaihissalam, surga itu seperti ya apa yang ada dalam pikiran kita itu ya akan muncul. Nah, budaya kita atau kita hidup dengan buah-buahan yang ada di Indonesia ya, nanti ada durian, mungkin ada juga jengkol, mungkin lah ya. Jadi yang mau mendapatkan pohon dan buah-buahan surga ya perbanyak tasbih pada malam Lailatul Qadar. Kemudian ilahi uridun najata minan nar, ya Allah aku ingin mendapatkan keselamatan dari neraka. Qala dzalika liman istaghfara fi lailatul qadar. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang istighfar, memperbanyak istighfar pada malam Lailatul Qadar. Kemudian ilahi uridu ridhoka, ya Allah aku ingin mendapatkan ridhomu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala berkata, ridho ya liman shalla raq'ataini fi lailatul qadar. Wah, keridoanku bisa didapatkan atau bagi orang-orang yang sholat 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Yaitu riwayat-riwayat dari Imam Imam Ja'far as-Shadiq berkaitan dengan Lailatul Qadar yang tadi ya, bahwa Lailatul Qadar juga berdasarkan riwayat ini itu ada pada zaman-zaman umat terdahulu. Nah, sementara Rasulullah sendiri secara khusus, ada satu riwayat yang saya baca itu tadi, itu meminta khusus Lailatul Qadar untuk umatnya, untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oh ya, Al-Qadar itu juga maknanya adalah sempit. Saya baca dari tafsir, kita cari tafsirnya, tafsir Mafatihul Ghaib, mudah-mudahan cepat ketemu, bahwa Al-Qadar itu maknanya sempit. Kenapa sempit? Karena pada saat itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Nah ini ya, selanjutnya setelah Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin yaqulu al-amalu fiha, jadi beramal pada malam itu khairun minal amal fi alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Dari 1 tahun, dari 1000 bulan yang tidak ada di dalamnya Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu setara dengan 1000 bulan. Saya pernah hitung-hitung sekitar 80 tahun yang tidak ada di dalamnya Lailatul Qadar. Jadi keutamanya luar biasa. Kita menghidupi 1 malam dan mendapatkan pahala 80 tahun atau 1000 bulan. Nah, tanazzalul malaikatu warruh. Nah, kenapa tadi disebut Al-Qadar? Al-Qadar itu juga selain tadi menentukan qada, hukum, tapi juga maknanya adalah sempit. Al-Qadar, Qadar itu maknanya sempit. Mengapa sempit? Kan para malaikat itu tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat itu turun ke bumi dan ingin menyaksikan hamba-hamba Allah, atau menyaksikan perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh manusia. Sementara itu tidak bisa dilakukan oleh malaikat. Nah, apa saja perbuatan yang ingin disaksikan? Yang pertama tadi, al-buka, istighfar dengan buka. Istighfar kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak dengan menangis. Jadi menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dilakukan oleh para malaikat dan hanya bisa dilakukan oleh manusia ya. Jadi mereka ingin menyaksikan berdesak-desakan itu di bumi, hanya ingin menyaksikan bagaimana para manusia ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menangis. Kemudian yang kedua, para malaikat ingin berdesak-desakan di ini karena ingin melihat bagaimana para hamba Allah itu saling mengasihi. Nah, tadi kalau dari perkataannya atau permintaannya Nabi Musa alaihissalam itu liman rahimal masakin Lailatul Qadar, ya, bagi orang yang merahmati atau mengasihi orang-orang miskin pada malam Lailatul Qadar.
Dan para malaikat turun ke bumi ingin menyaksikan bagaimana para hamba Allah itu saling mengasihi, saling memberikan kasih sayang, saling ya memberikan kebaikan untuk hamba-hamba yang lain. Nah, ini kita lihat. Iya, itu dua hal yang disebutkan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir atau Mafatihul Ghaib. Ada menyebutkan Syekh Fakhrul Razi ini juga orang Syiah tapi Ismaili. Saya baca di buku Al-Munadharat ya, Al-Munadharat itu menyebutkan bahwa dia ini juga orang Syiah tapi dari mazhab Ismaili. Ala kulli hal, itu sekali lagi tidak usah dijadikan ini bahan untuk diperuncing, untuk dijadikan sebagai sebuah permusuhan. Imam Bukhari sendiri mengambil riwayat dari orang-orang Syiah ya, jadi tidak ada masalah sebetulnya dengan orang-orang Syiah. Yang menjadi masalah itu adalah ketika ada orang-orang yang berusaha memecah belah. Nah, ini hati-hatilah kaum muslimin berkaitan dengan itu. Silakan dibaca buku dari Sayyid Dr. Muhammad Alawi kalau tidak salah ya, bagaimana banyaknya perawi-perawi dari kalangan Syiah yang diambil sebagai sumber rujukan dari Imam Bukhari. Kita tahu Imam Bukhari itu sendiri teliti di dalam mengambil sebuah riwayat, dan kita bisa mengambil kebijaksanaan dari Imam Bukhari. Dari manapun hikmah itu bisa kita ambil. Kata Imam Ali, al-hikmah dholatul mu'min, bahwa hikmah itu dari barang yang hilang dari orang-orang mukmin. Dari mana saja kamu mendapatkan nanti itu harus diambil. Jadi riwayat-riwayat yang berasal dari kalangan Syiah itu juga diterima oleh Imam Bukhari, dan itu bisa menjadi tadi sunnah bagi kita, contoh bagi kita lah. Imam Bukhari aja dengan orang Syiah tidak apa-apa kok gitu ya. Nah, sekarang kok ada orang-orang ingin memecah belah hanya karena mazhabnya berbeda gitu, jadi mazhab Syiah. Saya ke alumni kemarin ngobrol juga, ya udah kalau alumni ini kita tegaskan saja, ini alumni Babu Salam ya, kita tegaskan saja ini Syiah ini kawan atau lawan gitu ya. Kalau lawan berarti dia bertolak belakang dengan ajaran almarhum Pak Kiai yang menyebutkan Syiah itu sebagai salah satu bagian dari kaum muslimin gitu. Jadi Pak Kiai almarhum menganggapnya seperti itu. Nah, itu bisa dibaca di bukunya, atau yang otentik mungkin dari status-status di Facebooknya ya. Jadi seperti itu ya, ini hanya untuk menambah. Baik, tadi apa? Ya yaqulu al-amalu fiha, yang tentang Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Al-amalu fiha khairun minal amal fi alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Jadi turunlah malaikat dan ruh. Nah, nanti kenapa ar-ruh itu dipisahkan? Apakah berbeda dengan malaikat? Nah, itu pembahasan yang berbeda. Jibril ma'ahum. Jibril ma'ahum fiha. Jadi Jibril itu disebut sebagai ruh. Ya, Ruhul Kudus. Nah, ya, jadi ruh yang suci. Fi awwalil lailatul qadar biidzni rabbihim. Jadi malaikat Jibril dan para malaikat yang lainnya itu akan hadir menyaksikan. Tadi kalau penafsiran dari Fakhrul Razi itu ingin menyaksikan hamba Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah sampai bertobat kepada Allah sampai menangis, dan kemudian ingin menyaksikan hamba Allah itu saling mengasihi, saling memberikan kasih sayang kepada hamba yang lain. Dan disitulah turun ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, bahwa orang yang mengasihi atau yang menyebarkan kasih sayang itu akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang menjadi hatu penting yang sebagaimana saya inikan di dalam status saya itu ya,
Ini surat Al-Qadar itu mengisyaratkan bahwa Al-Quran membawa keselamatan dan kedamaian kepada setiap manusia yang menghidupkan Al-Quran. Ajaran apa yang menjamin kedamaian? Ajaran tentang menyebarkan kasih sayang. Itu yang penting, yang harus kita sebarkan sekarang itu. Dan kasih sayang tidak boleh, atau ar-rahmah itu tidak boleh dibeda-bedakan. Nanti mungkin dalam pengajian nanti siang jam 9, insya Allah saya di channelnya Ijabi atau Jalan Rahmat. Nah, itu akan kita ini kan tentang du'itum fihi ila diafatillah wa ja'altum fihi ila karomatihi, ila ahli karomatihi, bahwa kita itu diundang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perjamuannya, dan kemudian ja'altum fihi atau waju'iltum fihi ila ahli karomatillah, dan kalian akan dijadikan sebagai ahli dari karomah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membedah kata ahlan wa sahlan. Siapa yang harus mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Ramadan itu, kita atau sahibul bait? Nanti kita akan jelaskan dalam pengajian jam 9 di channel YouTube atau di YouTube Jalan Rahmat. Silakan nanti untuk menyaksikan. Dan setelah ini biasanya Gus Ulil, Kiai Ulil Absar itu ada ihya juga ya, silakan untuk mendengarkan. Itu asik lah dengar penjelasan dari Kiai Ulil Absar ya tentang Ihya Ulumuddin, tematik kalau tidak salah ya. Baik, jadi yang harus kita ini kan adalah yang bisa membawa kedamaian adalah yang menyebarkan rahmat, menyebarkan kasih sayang. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang yang menyebarkan kasih sayang itu akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Pak Kiai dalam berdakwah itu, kata almarhum, dakwah itu kedah kahartos karaos buktos. Nah, kemarin ada al-bayinah itu ya harus bukti. Dakwah itu harus bisa kahartos. Kahartos itu bisa dimengerti. Jadi berbicaralah dengan bahasa kaumnya katanya. Ya, atau berbicara dengan sesuai dengan kadar pemikiran mereka, kaliminnas ala qadri ukulihim, dengan akal mereka yang bisa disampaikan. Nah, itu luar biasanya Al-Quran itu bisa dibaca dan dipahami oleh semua kalangan, dan itu susah gitu ya, berbicara yang bisa dipahami oleh semua kalangan. Kahartos tadi bisa dimengerti, karaos itu bisa dirasakan. Jadi dakwah bukan hanya sekedar berbicara tentang ajaran-ajaran Islam, tapi ya ketika kita berbicara tentang zakat, berikan zakat, sedekah, berikan sedekahnya kepada orang-orang yang memerlukan, dan itu karaos bisa dirasakan. Salah satu kekurangan kata Pak Kiai dakwah umat Islam itu banyak bicaranya tapi karaosnya jarang gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini jadi perbaikan lah untuk kita semua. Dakwah itu harus kahartos karaos. Nah, itulah yang menjadi buktos kata Pak Kiai, menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nanti kalau dalam khutbah Nabi itu innakum marhunatun bi'amalikum, kalian itu akan digadaikan, dirikan itu bi'amalikum, atau ditagi, bayarnya itu dengan amal-amal kita, dan itu menjadi bukti imaroh atau bukti bangunan dari Allah, dari kita, bahwa kita sebagai bukti sebagai orang-orang yang beriman. Nah, bagaimana supaya salamun itu, kedamaian itu bisa tercapai? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya harus menyebarkan sikap kasih sayang, ya silaturahim, saling menyambungkan kasih sayang, atau silaturahmi. Pak Kiai silaturahim, menurut saya sih sama aja, silaturahmi itu ya logatnya orang Indonesia, silaturahmi. Jadi kata Pak Kiai berbeda maknanya. Ala kulli hal, tanazzalul malaikatu waruhu fiha salamun bi'idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr salamun, selamat tilkal lailah, iya, min kulli amrin yaqulu yusallimuna ala ahli saum. Jadi malaikat itu turun ke bumi untuk menyaksikan, selain menyaksikan apa, yusallimuna ala ahli saumi was salat min ummati Muhammad tilkal lailah.
Jadi mereka itu menyampaikan salam, keselamatan, doa untuk umat Nabi Muhammad yang saum dan sholat pada saat itu. Yaqulu min kulli amrin wa yuqalu min kulli amrin salam, dan pada saat itu turun keselamatan. Yaqulu min kulli afatin salamah tilkal lail. Jadi ketika mereka mendapatkan salam dan doa dari para malaikat, mereka akan selamat dunia dan akhirat pada malam itu. Hiya yaqulu fadluha wa barakatuha. Ya, berkah dan keutamaannya dan berkahnya itu akan terus berlangsung hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar atau yakni ila subuh. Nah, itulah para pemirsa yang sudah menyaksikan berkaitan dengan surat Al-Qadar tadi ya. Kita lihat dulu yang di ya, baik. Sekali lagi nanti siang atau jam 9 saya akan mencoba menjelaskan tentang khutbah Nabi Muhammad berkaitan dengan Ramadan, dan kita akan coba bahas ucapan ahlan wa sahlan. Apakah kita yang harus mengucapkan atau sahibul bait, dan apa sih makna ahlan wa sahlan? Kita sering dengar itu ya, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Nah, apa sebetulnya rahasia di antara ahlan wa sahlan? Atau saya juga ada buku itu marhaban ya Ramadan. Apa sih kata marhaban ya Ramadan itu rahasianya? Jadi kita tarhib Ramadan nanti pada jam 9 di channel YouTube. Nanti saya share juga di sini YouTube-nya sehingga kita bisa menyaksikan. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Ini ada Kang Ali Ahmadi, terima kasih. Kang Yunardi tadi sudah awal-awal sekali sudah menyaksikan, dan semua ini yang tidak bisa kelihatan ya. Andi Jufri, Kang Suganda, wah banyak nih ya. Terima kasih lah pokoknya yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.